umroh ini banyak sekali keutamaannya. Ya. Antara lain menghapuskan dosa. Oh, menghapuskan dosa. Penting kita ini. Betul, Kiai. Dosa kita bersih ini penting. Karena modal masuk surga itu terlebih dahulu tidak berdosa. Rukun daripada umroh itu. Artinya rukun ini wajib nih, Kiai. Wajib. Kalau hilang satu saja tidak sah. Oh, tidak sah, tergantikan oleh dam, oleh apa. Boleh kita dipegang istri atau kita megang tangan istri. Oh. Karena darurat. Karena darurat. Karena darurat. Tapi istri kita, Kiai. Istri kita. Kalau istri orang tidak boleh, Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya bersama Dr. Andes Kiai Haji Modrikori MA. Beliau ini adalah salah satu kiai ternama di Kabupaten Ogan Ilir, dan kebetulan beliau ini kepala pondok pesantren Al-Ittifaqiyah Indralaya Ogan Ilir, Sumatera Selatan, Indonesia. Begitu, Kiai? Iya, siap. Apa kabar, Kiai? Alhamdulillah, khair, sehat, afiat. Ya. Kabarnya baru pulang dari umroh. Iya. Oh, baru 3 minggu berarti. Belum lah 3 minggu. Iya. Tapi tetap bugar, sehat. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Jadi pemirsa, saya bersyukur kepada Allah SWT. Saya ini berjodoh dengan beliau. Alhamdulillah. Karena beliau ini sering tidak ada tempat. Kadang-kadang beliau ini karena pendidikan, kerjasama di luar, pernah ke Aljazair, ke Yaman. Nah, alhamdulillah, mungkin Allah Subhanahu Wa Taala menjodohkan kami berdua sehingga hari ini bisa bertemu, dan beliau bersedia melayani kami. Mudah-mudahan ini katakanlah ya bisa amal jariah lah, Kiai, untuk pemirsa-pemirsa yang di luar sana. Kita hari ini, Kiai, membahas tentang umroh. Siap. Karena banyak masukan bahwa untuk membahas tentang umroh. Begitu, Kiai. Iya. Sebelumnya silakan sapa dulu, Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua dalam maghfirah, rahmah, dan ridho Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Dan diberi kesempatan oleh Allah untuk melaksanakan umroh. Amin. Ya, pastinya umroh bisa cepat. Amin, amin. Haji juga harus diniatkan, dicita-citakan, tetapi ada kendala waktu. Antri yang panjang. Meski tetap ada solusi untuk yang ingin berangkat cepat. Melalui biaya yang cukup tinggi, minimal 140 juta saat ini, sampai setengah miliar. Jadi, Kiai, ya, umroh bagi orang yang belum pernah umroh, kemudian ataupun orang sudah umroh juga tapi ada juga pengetahuan tentang umroh ini belum mengerti. Nah, jadi kita bahas di sini, Kiai, umrohnya apa sebenarnya, Kiai? Ya, Masya Allah, umroh ini adalah bagian dari ajaran Islam. Haji dan umroh adalah dua hal yang sesungguhnya di dalam Al-Quran jelas, ya, ada perintahnya. Bagi umat Islam itu wajib untuk melaksanakan haji termasuk umroh. Memang ada pengecualian, yaitu bagi yang mampu. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Itu hajjul bait, haji dan umroh. Maka umroh itu ada dua. Oh, ada dua, Kiai. Ada wajib. Oh, ada wajib. Umroh wajib itu adalah bagian dari haji. Serangkaian dengan haji itu hukumnya wajib. Tapi umroh ada umrohnya, ya kan? Ada umrohnya, bagian dari haji. Oke. Ada juga umroh wajib itu nazar. Nah, yang kedua umroh sunnah. Di luar yang tadi. Di luar haji dan di luar nazar. Nah, umroh ini banyak sekali keutamaannya.
Ya. Antara lain menghapuskan dosa. Oh, menghapuskan dosa. Penting kita ini. Betul, Kiai. Dosa kita bersih ini penting. Karena Banyak. modal masuk surga itu terlebih dahulu tidak berdosa. Betul, Kiai. Ya kan? Baru kemudian ada pahala lah. Ada pahala. Dan tentu kunci masuk surga itu rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga umroh itu akan menambah ya rezeki. Rezeki. Jadi apa yang kita keluarkan untuk umroh termasuk untuk haji sepintas pada saat ini keluar duitnya, tapi akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Kiai, umroh ini kan mungkin ada syaratnya, Kiai. Iya. Iya. Kira-kira syaratnya apa saja, Kiai? Syaratnya ada 5. Yang syarat. pertama Islam. Yang kedua balik sampai umur. Sampai umur. Kalau yang belum sampai umur bagaimana? Ya enggak apa-apa. Enggak apa-apa juga kan. Tapi nanti kalau belum sampai umur diperbolehkan. Diperbolehkan juga, tetap dapat fadilah. Tapi artinya dia belum dihitung. Nanti kalau dia sesudah balik, baru itu dia selesai, clear. Clear yang disunahkan ini kan. Kemudian juga berakal. Berakal. Orang gila tidak wajib. Tidak wajib itu ya. Atau apalah yang selain daripada gila yang kira-kira akalnya tidak main. Akal sudah lupa. Sudah lupa lah apa ya. Selanjutnya merdeka. Apa tadi? Merdeka. Bebas maksudnya. Bebas, orang bebas lah. Seperti apa itu? Orang yang kan kalau dulu ya ada istilahnya budak ya. Budak. Budak. Lalu ada orang yang selain budak itu ya orang merdeka. Merdeka. Kalau sekarang ini apa ya? Perbudakan sudah nyaris tidak ada kan. Tidak ada. Di samping itu ya ini yang penting itu istitoah, mampu. Mampu untuk biaya berangkat. Mampu ini ada macam-macam. Mampu biaya. Juga mampu dari sisi kesehatan, kekuatan, ya kan? Kemampuan juga dari sisi keamanan dalam perjalanan dan selama di sana. Kalau situasi COVID yang bahaya, ini tidak istitoah. Jadi tidak usah memaksakan diri. Alhamdulillah sekarang COVID sudah selesai, Saudi Arabia sudah membuka ya selebar-lebarnya pintu untuk umroh. Nah inilah syarat-syarat ya daripada umroh. Nah kemudian ada yang suara-suara di luar itu, wah haji dulu lah, sudah haji baru umroh. Nah bagaimana hukumnya Kiai? Kalau kita, ya kalau haji masih lama, umroh dulu. Artinya kita mendahulukan umroh dulu. Ini gimana Kiai? Bagus. Boleh. Dan bagus ya. Karena antri panjang ini mau haji ini kan. Begitu. Ya umroh lah dulu, ambil yang pastilah. Yang besok, bulan besok juga kita bisa lakukan. Menunggu 30 tahun, 40 tahun haji kita nggak tahu kan. Umur kayak. Walaupun artinya orang yang sudah berniat, sudah membayar, tapi tidak terlaksana hajinya karena musibah atau karena keburu meninggal, karena faktor-faktor lain, itu sudah diterima hajinya, sudah diterima hajinya, sudah mendapat pahala hajinya. Bahkan yang berangkat nian itu belum tentu mabrur ya, belum tentu mabrur. Kalau itu karena ada cacat. Kalau itu mabrur. Iya, itulah rahmat dari Allah SWT yang diajarkan oleh Rasulullah ya. Nah kemudian Kiai, ada berapa misalnya jemaah umroh yang katakanlah kalau mau doa panjang yang ahli mungkin tidak bisa Kiai. Ya tahunya mungkin bisa ayat-ayat pendek. Nah kemudian umroh ini saran-saran Kiai, apa peramalan atau ucapan ketika saat di Madinah, di Mekah itu kira seperti apa Kiai? Ya itu kan hal yang sunnah ya. Sunnah. Kita harus bicara dulu rukun. Penuhi dulu rukun. Ya kan? Bacaan-bacaan itu adalah hal yang bersifat sunnah. Nah rukunnya ini kan ada 5. Rukun umroh. Ya rukun umroh itu ada 5. Pertama berihram. Berihram. Ihram. Ya. Berihram ini gimana nih Kiai? Jadi ihram itu adalah kita berniat ikhlas umroh karena Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dimaksud dengan ihram. Ihram. Lalu hal yang terkait dengan ihram itu niat untuk berumroh.
bahwa berangkat ke situ karena Allah. Iya, bahwa saya berumroh ini karena Allah Subhanahu wa taala. Lalu ada yang terkait dengan itu, ada sunnah-sunnahnya. Oh, sunnah-sunnahnya. Nah, misalnya kita harus mandi ihram dulu. Mandi ihram sebelum ihram. Iya, sebelum kita memakai ihram itu, kita sebelum berihram kita mandi dulu. Namanya mandi sunat ihram, itu sudah menyangkut sunnah-sunnah. Lalu ada pakaian ihram. Ada pakaian ihram. Itu sunnah juga, ya, itu melekat ya. Oh, melekat. Itu melekat dengan sendirinya. Ada sholat sunat. Sholat sunat ihram. Nah, itulah ihram itu yang tergambar oleh orang secara gampang ya, bahwa ihram itu mandi, sholat sunat ihram, berpakaian ihram, berniat untuk umroh. Itulah yang disebut dengan ihram, rukun pertama. Berihram. Kemudian rukun yang kedua ya, apa namanya, yang disebut dengan tawaf. Tawaf masuk Masjidil Haram Mekah, tawaf 7 keliling. Oh, tawaf itu keliling. Tawaf berkeliling Ka'bah. Oh, berkeliling Ka'bah 7 kali. 7 kali. Tawaf itu rukun kedua. Sesudah tawaf kita bersa'i. Itu rukun ketiga, sa'i. Lari berjalan ya, dari Safa ke Marwah 7 kali. Oh, 7 kali. Safa. Jalannya itu bolak-balik gitu. Bolak-balik. Safa, Marwah, Safa, Marwah, dan seterusnya sampai 7 kali. Itu namanya sa'i. Begitu selesai sa'i, ini jalan biasa tuh lari-lari. Dominannya jalan biasa, tapi ada jarak tertentu. Nanti ada tanda di sana hijau-hijau, itu lari-lari kecil. Lari-lari kecil kan. Nah, ya tidak jauh lah, sekitar 150 meter ya, atau 100 meter lari-lari kecil. Yang lainnya kita bisa jalan santai. Ini dinamakan sa'i. Sesudah sa'i itu kita tahallul, potong rambut. Oh, tahallul, potong rambut. Ini rukun. Potong rambut rukun itu. Potong rambut itu rukun. Minimal 3 lembar. 3 lembar. 3 lembar. Sunnahnya itu cukurnya. Oh, sunnahnya dicukur. Cukur habis. Oh, cukur habis. Rasulullah dulu seperti itu, para sahabat. Itu yang keempat. Yang kelima tertib. Tertib itu sesuai susunan. Jadi berihram dulu. Sesudah berihram, tawaf dulu. Kemudian sa'i, kemudian tahallul. Jangan dibalik-balik. Atau misal tahallul dulu baru sa'i. Sa'i dulu baru tawaf. Nah, inilah ya rukun daripada umroh itu. Artinya rukun wajib nih, Kiai. Wajib. Kalau hilang satu saja tidak sah. Tidak tergantikan oleh dam, oleh apa. Artinya kalau tinggal salah satu kelima rukun ini selesai. Oh, biaya habis, Kiai. Sudah jauh. Nah, tapi bisa ngulang lagi tuh. Bisa ngulang lagi. Bisa ngulang lagi. Ada apa? Informasi apa di dam itu apa itu, Kiai? Ya, itu terkait dengan wajib ya. Dengan wajib. Jadi wajib umroh itu kalau kita boleh bahasakan ya. Wajib umroh itu adalah melaksanakan rukun-rukun. Ya, tentu itu wajib tuh. Yang kedua itu meninggalkan larangan umroh. Itu wajib. Meninggalkan larangan saat umroh itu wajib. Nah, larangan umrohnya apa saja? Nah, larangan umroh ini ya, larangan umroh ini bagi laki-laki ya. Ya, laki-laki. Tidak boleh berpakaian yang berjahit. Oh, berjahit seperti kita ini, ya. Maka 2 potong ya biasanya kan. Ada yang dijadikan kain tanpa jahit ya. Ada yang dijadikan apa di atas ya, sebagai apa? Selimut lah ya. Nah, yang kedua kan dilarang memakai sepatu. Sandal boleh. Sandal boleh. Jadi sepatu dilarang. Sepatu jangan. Bagi saya untuk menghindari ya keraguan. Sandal sepatu pun jangan. Oh, sandal sepatu pun jangan. Sandal saja kan. Sandal jepit seperti biasa gitu. Seperti biasa. Oh. Kemudian dilarang menutup kepala kita seperti
menutup dengan peci, dengan payung, dengan apa saja yang sifatnya langsung. Ini saat kapan ini, Kiai? Saat kita berumroh itu, saat selama umroh itu, berumroh. selama berumroh itu, jangan pakai peci, jangan pakai topi, jangan pula surban ditaruh di sini, Ya. atau kain ihram ditaruh di sini, ya. Begitu. Termasuk hati-hati loh, jangan sampai nanti yang laki-laki kita bicara laki-laki, jangan sampai nanti pakai celana dalam, pakai kaos dalam, tidak boleh, hanya 2 lembar itu saja. Hanya 2 lembar itu. Hanya 2 lembar itu saja ya. Oh, Itu larangan bagi laki-laki saat umroh. saat umroh. Larangan bagi perempuan saat umroh itu adalah memakai wangi-wangian. Oh, sorry. Apa? Larangan umroh bagi perempuan ya, itu sorry ya. Berkaos tangan menutup telapak tangan ini. Telapak tangan. Ya, telapak tangan ini kan. Ya. Seperti kita sholat kan, terbuka sajalah ini kan. Kemudian menutup wajah. Misalnya bercadar. Atau apalah yang menutup Itu wajah, larangan itu dilarang. Oh, Itu. dilarang. Nah, standarnya begini aja. Sholat itu, Sholat. perempuan sholat mukena, Ya. terlihat wajah, terlihat telapak tangan. Itu tadi barusan untuk perempuan. Untuk laki-laki dan perempuan ya, dilarang memakai wangi-wangian Seperti parfum. seperti parfum atau Oh. apa. Jadi kalau mau makai itu sebelum umroh, sebelum umroh. Sebelum umroh Sebelum sudah umroh. pakai wangi-wangi. Pakailah wangi-wangian. Malah itu menjadi sunnah. Tapi pada saat berumroh tidak boleh lagi Tidak boleh memakai lagi. wangi-wangian. Sudah larangan. Iya. Kemudian kita dilarang memotong kuku. Motong kuku. Ini laki-laki dan perempuan. Kiai? Laki-laki perempuan bercukur, Cukur. mencabut rambut, mencabut ketiak, dilarang. Hati-hati ya, iseng nanti kumis janggut di begini kan ya. Itu sudah larangan. Kiai? Dilarang. Kemudian kita juga dilarang membunuh hewan, Semut misalnya, Kiai. semut dan sebagainya. Nyamuk segala macam. Nah, itu tidak boleh. Segala macam binatang Ya, apalagi kalau burung, ya, ayam, ya kan? yang banyak berterbangan. Iya. Ya, yang membahayakan tidak apa-apa. Yang membahayakan itu apa? Ular, Ular, kalajengking. itu boleh, Kiai. Itu tidak apa-apa, itu bahaya kan? Ya. Nah, dilarang pula kita itu menikah, meminang, menikahkan saat ya. umroh. Iya, menjadi saksi pernikahan itu tidak boleh saat umroh itu. Ya, saat di situ kita sibuk mau nikah nih, Kiai. Ya makanya emang ganggu ini kan. Tidak boleh juga kita ngesek, main sek, bercumbu-cumbu segala Ya, macam itu. Apalagi kalau sampai ya berjima, berhubungan ya. Betul. Nah, kemudian kita dilarang bertengkar, Di situ berantem, baik fisik bertengkar. maupun verbal. Bantah-bantahan, ribut-ribut, berdebat nggak karuan. Itu kan? larangan, Kiai? Dilarang keras itu. Dilarang keras. Dalam umroh. Ya, jadi harus dijaga kesabaran. Nah, kemudian, Kiai, itu yang wajib. Yang larangan sudah habis. Iya, ada sunnahnya pula ya. Sunnah. Nah, terus saya lihat itu ada laki-laki, ada perempuan bergabung di situ. Iya. Kalau sholat saja kan bersentuhan batal. Ya, itu soal wudhu itu. Ya, soal wudhu. Ya, itu terkait dengan wudhu. Di dalam umroh itu yang tidak boleh batal wudhu, atau dengan bahasa lain harus berwudhu hanya tawaf. Hanya tawaf. Sa'i tidak apa-apa. Yang keliling. Tahallul tidak apa-apa. Sesudah berpakaian ihram sebelum tawaf batal wudhu tidak apa-apa. Bagusnya sih dijaga. Dijaga wudhunya. Misalnya, Kiai, kita ini sama istri mau keliling Ka'bah tadi? Iya, tawaf. Tawaf. Itu berwudhu. Itu dalam posisi berwudhu. Ya, kalau sa'i tadi bergandengan tidak apa-apa, Kiai? Saya bergandengan tidak apa-apa. Tidak apa-apa sama suami istri. Waktu tawaf itu juga karena daruroh, ad-daruroh tutubihul mahzurat. Boleh kita dipegang istri atau kita megang tangan istri. Karena darurat. Karena darurat. Tapi istri kita, Kiai. Istri kita. Kalau istri orang tidak boleh, Kiai. Kalau terpaksa tak apa-apa. Itu. Ya, kalau ada menyelamatkan. Ya. Ini ada perempuan orang Irak, orang mana atau sesama rombongan kita. Ini bahaya terjepit dan sebagainya. Itu diperbolehkan. Kita selamatkan. Daruroh. Daruroh.
Ya kalau hukum normal Syafi'i kan bersentuhan batal. Oh ya, Uduk lagi kita kan. betul. Jadi gampang lah kalau batal tawaf itu uduk lagi. Uduk lagi. Uduk lagi. Nah kemudian Kiai, tadi kalau laki-laki tidak boleh berpakaian dalam. Iya, Nah, terus kalau perempuan gimana? boleh. Oh boleh. Boleh. Oh, Iya. itu Kiai. Itu laki-laki saja. Untuk laki-laki. Laki-laki saja. Nah itu yang wajib dan rukun Kiai. Ya. Nah kemudian Sunnah. Sunnah Kiai. ya. Ya. Mungkin kita setelah datang ke Madinah, terus ke Mekah, atau ada tempat-tempat yang kata orang itu berdoa mustajab atau gimana, menurut Kiai gimana? Ya, jadi sunnah-sunnah itu cukup banyak ya. Jadi kita mandi dulu, memotong kuku, Ya. mencabut bulu-bulu ketiak, menyisir rambut, merapikan jenggot, kemudian juga memakai wangi-wangian sebelum kita berpakaian ihram, itu sunnah. Oh sebelum berpakai ihram. Ya, itu sunnah. Kemudian kita memakai pakaian ihram yang tadi sudah dijelaskan. Selanjutnya kita sholat sunnah 2 rakaat. Di mana? Sebelum kita niat ihram ya, kita sholat sunnah 2 rakaat. Sudah itu baru kemudian setelah siap semuanya itu kita berniat umroh. Nah, maaf, Kiai, Nawaitul. tadi sunat 2 rakaat, sunat apa tuh Kiai? Ya bisa sunat mutlak. Oh Sunat mutlak. ya. Tapi juga ada sunat ihram. Sunat ihram. Sunat ihram. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Dua-duanya kita tempuh enggak apa-apa. Ditempuh, ya. Iya. Sesudah itu kita ya sesudah berpakaian ihram kita berniat nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala, nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Itu bahasa Arabnya. Bahasa Indonesianya yang nggak bisa bahasa Arab, bahasa Indonesia nggak apa-apa. Di dalam hati, sengaja aku berumroh dan berihram karenanya karena Allah Ta'ala. Bahasa Indonesia dalam hati yang namanya niat. Dalam hati. Tapi tentu bagus kalau dilafazkan dulu. Bagus ya. Nanti biasanya mutawib menuntun itu kan. Nah, selanjutnya ya, selama kita menuju ke Mekah atau menuju ke masjid ya, menuju tawaf, 7 keliling itu kita banyak bertalbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak, banyak berzikir, banyak berdoa ya. Nah, sepanjang tawaf itu kita berdoa, sepanjang sa'i itu. Nah, itu yang sunnah tadi. Kalau yang aku tidak baca, aku baca cuma Fatihah. Oh, baca baik Fatihah. Saat tawaf Fatihah, saat sa'i itu yang penting lancar kan. Nah, kemudian Kiai, apa ya? Kalau istilah kita itu apa? Imbalan, apa pahala atau apa yang kita dapatkan di umroh ini? Kira-kira seperti apa Kiai? Ya, sebentar. Termasuk dari sunnah itu ya, kita banyak berdoa, kita banyak berzikir, mencium Hajar Aswad juga sunnah. Cuma jangan maksa, bahaya. Jangan maksa. Menyentuh rukun yamani juga itu bagian daripada sunnah ya. Minum air zam-zam. Itu juga sunnah. Jangan lupa berdoa. Minum air zam-zam itu. Kata Rasulullah, ma'u zam-zam lima syuribalahu. Ya, ma'u zam-zam lima syuribalahu. Minum air zam-zam itu sesuai dengan hajat kamu. Sesuai dengan kehendak kamu. Sesuai dengan doa kamu. Oh, itu Kiai. Ya, begitu. Ya, jadi keutamaan umroh yaitu tadi kita membersihkan diri, ya, menghapus dosa-dosa kita. Dari umroh ke umroh itu dosa kita diampuni oleh Allah SWT. Setelah umroh tahun ini ke umroh ya, yang lalu itu dihapus. Dari umroh ke umroh juga dihapus. Hari tahun ini kita umroh, tahun depan umroh lagi dihapus. Ya, sesudah umroh itu kemudian kita nggak sengaja berbuat dosa lagi, lalu kita umroh dihapus oleh Allah SWT. Nah, kalau perbedaan umroh dengan haji ini di mana bedanya Kiai? Ya kalau haji itu jadi begini, haji itu rukun Islam yang kelima. Di dalam haji itu ada umroh. Ada umroh. Oh. Nah, kalau kita melaksanakan haji pasti umroh. Pasti umroh.
Kalau kita melaksanakan umroh belum pasti berhaji. Karena umroh sunnah bisa kita lakukan di luar haji. Di luar haji. Kapan saja. Kapan saja. Kapan saja. Ya. Nah, terus mungkin rukun yang kalau misalnya umroh ini ada 5 rukun, kalau haji itu ada 6 atau gimana Kiai? Sehingga misalnya ada 2 rukun yang kita tidak laksanakan saat haji. Ya benar. Pada saat umroh, ya itu tadi 5. Ya. Di haji ada tambahan. Oh. Wukuf di Arafah. Ya, dan tawafnya itu kan diistilahkan adalah tawaf haji, tawaf wajib haji ya. Nah, selebihnya ya wajib haji ya, macam mabit ya, melontar jumroh itu wajib. Jadi bedanya itu umroh tidak wukuf. Oh, tidak wukuf. Hanya satu itu, Kiai. Ya, tidak wukuf. Oh, tidak wukuf. Inti haji adalah wukuf. Oh, seperti ya, itu. Itulah substansi inti puncak dari haji itu. Haji itu wukuf di Arafah. Betul. Nah, terakhir Kiai. Ada apa ya? Istilah umroh mabrur, haji mabrur. Nah, ini maksudnya apa nih, Kiai? Ya. Ada 2 pengertian ya. Ada yang pertama itu ya disebut dengan haji mabrur, umroh mabruroh. Ya, artinya haji dan umroh yang diterima apabila memenuhi rukun dan syarat rukun dan wajib. Tadi, Kiai. Ya kan? Ya. Secara fikhiyah, syar'iyah mabrur. Begitu kan? Oh, begitu. Ada pengertian yang kedua. Ya. Pengertian kedua itu mencakup pengertian pertama, yes, yang pertama tadi. Nah, maka yang kedua ini perilakunya itu berubah menjadi lebih baik dari sebelumnya. Perilaku orang yang berumroh atau berhaji tadi. Ya. Ibadahnya meningkat. Oh, meningkat. Kalau dulu sholat wajib aja sekarang ditambah sunnah. Oh, tambah sunnah. Kalau dulu puasa itu Ramadan saja sekarang ditambah Senin Kamis. Ada peningkatan. Ada peningkatan. Kalau sedekah dulu misalnya waktu hari Jumat aja 50.000, 100.000. Sekarang ini anak tiap hari. Walaupun 20.000 ya kan. Semuanya meningkat, pergaulannya dengan sesama ini meningkat. Dulu susah ke masjid cuma Jumat saja, sekarang ini rajin tiap hari. Biasanya walaupun ngambil maghrib saja, isya saja kan, atau subuh saja. Itu ciri-cirinya. Itu ciri-cirinya. Nah, kemudian tadi terakhir, ini yang terakhirnya, Kiai. Bisa. Nah, silahkan. Kalau kita pergi umroh, pergi haji, umroh katakanlah. Ya. Tapi kita masih ada hutang, Kiai. Ini gimana nih, Kiai? Nggak apa-apa. Oh, nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Oh, jadi tidak ada masalah, Kiai? Tidak ada masalah. Ya, kalau hutang kecil segera selesaikan. Nah, kalau besar kan yang susah diselesaikan. Apalagi kalau cicilan di bank kan, menunggu itu selesai. Kita nggak tahu umur kita kan. Oke, Kiai, terima kasih sudah berkenan melayani kami, walaupun aktivitas Kiai ini kami tahu sangat padat, tapi sudah meluangkan bagi kami bersyukur pada Allah SWT, karena kami yakin ini adalah diatur oleh Allah SWT ini, dan Kiai langsung merespon kami. Semoga apa yang disampaikan oleh Kiai berguna bagi kami sendiri, Kiai. Amin ya rabbal alamin. Masyarakat di luar sana. Amin ya rabbal alamin. Demikian, Kiai, dari kami. Sampai di waktu yang lain, kesempatan di tempat yang berbeda. Kita tutup, Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf lahir batin.